Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CRC Paris ya. Saya akan memandu bagaimana cara untuk meregistrasi akun di CRC Paris ya. Pertama kita buka laman http www.crcparis.andri.go.id ya. Kita scroll ke bawah dan bisa kita klik langsung masuk. Dan ini tampilannya ya. Tampilan laman CRC Paris ada nomor induk pegawai dan kata sandi. Ya bagi yang belum memiliki akun bisa daftar di sini ya, klik daftar di sini. Di registrasi akun ada username, nama lengkap, email, nomor induk pegawai, kata sandi, konfirmasi kata sandi. Kata sandi itu jangan sampai lupa ya, Bapak Ibu. Selanjutnya setelah itu kita klik daftar. Dan setelah registrasi akun ini contohnya seperti ini. NIP harus 18 digit ya. Kita klik daftar, pendaftaran sudah berhasil ya. Jadi bisa terlihat jika yang sudah berhasil. Kita coba. Ini adalah kita coba dengan cara lupa password ya. Bila ada masalah dengan lupa password, kita klik lupa kata sandi. Bila tidak bisa masuk, kita klik lupa kata sandi, panduannya klik lupa password, isi ulang NIP dan password, tunggu setelah di ACC admin dan ulangi login. Ya. Isi NIP dan password. Jika tidak lupa password, kita skip saja ya. Dan kita masukkan NIP yang sudah terdaftar dan kata sandi yang selalu harus diingat. Ya, kita masuk, coba. Nah, ini selamat datang. Setelah kita registrasi, ini adalah profil akun kita ya, yang sudah kita daftarkan. Bisa kita cek di profile. Ini saya contohkan sebagai namanya Wawan ya, Wawan Gunawan. Nah, ini kita harus melengkapi data personal, riwayat pangkat yang ada di sebelah kiri harus dilengkapi. Kita coba untuk sinkronisasi ya. Bapak Ibu yang bisa mungkin akan mengisi data-data yang belum terupdate saja gitu. Kalau yang tidak bisa disinkronisasi, kita dengan cara mengedit data manual di pojok di sebelah kanan ada edit data, kita bisa isi manual dengan data yang terupdate. Ini contoh yang kalau sudah disinkronisasi itu tidak semua data yang bisa disinkron ya. Tetap kita harus mengupdate. Oke, bisa kita isi dengan nama lengkap, nick, NIP, dan foto, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir. Bisa diisi semua. Ada nomor kontak, alamat email, pendidikan terakhir, gelar depan, gelar belakang, bisa provinsi, kota, lokasi kota, alamat, nama instansi, unit kerja, TMT pegawai, alamat, jabatan fungsional saat ini, kita lengkapi ya. Jika ini sudah lengkap, kita next ke riwayat pangkat atau golongan, kita klik tambah data. Ini kita isi sesuai data dan pangkat riwayat pangkat kita dan upload file. Riwayat SKP kita bisa tambah data juga, kita isi nilai-nilainya semua diisi, yang ada tanda bintang itu harus diisi. Kalau tidak ada nomor SK ya kali 00, karena SKP tidak ada nomor SK ya. Lanjut ke riwayat instansi, bisa kita isi kita sudah di instansi mana saja. Oke, lanjut ke riwayat unit kerja.
bisa kita lengkapi juga dengan upload file dengan buktinya. Jika sudah, kita bisa submit. Riwayat jabatan, kita cek kembali jabatan kita dari awal sampai yang terakhir apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa submit ya dengan SK, bisa diupload dengan SK terakhir. Riwayat part juga kita isi. Jika untuk fungsional yang umum mungkin tidak bisa untuk diisi di situ karena untuk angka kredit itu ada di fungsional arsiparis. Bisa mencek kembali data riwayat pendidikan, kita bisa update riwayat kompetensi. Di sini kita bisa mengisi dengan pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan lain-lain. Ini sebagai nilai tambah portofolio ya. Jika banyak kegiatan yang berhubungan dengan kearsipan ya. Ini bisa tambah riwayat data organisasi. Dan nanti setelah diisi bisa terlihat grafik kompetensinya. Oke, jika semua sudah diisi, kita bisa lanjut ke sertifikasi. Kita mau daftar kita cek katalog, disesuaikan dengan jenjang ya, jenjang perpindahan atau jenjang promosi. Bapak Ibu yang sudah menjadi jabatan arsivaris bisa mengisi dengan promosi. Jika di yang fungsional umum bisa mendaftar dengan perpindahan ya. Ini adalah tahap prosesnya, harus detailnya kita baca dulu apa saja. Oke, di sini tujuannya bisa kita tindak, bisa promosi jabatan kategori, tujuan jabatan. Untuk promosi jabatan dari arsiparis, misal dari arsiparis terampil ke arsiparis keahlian. Ini berkas persyaratan-persyaratannya harus dibaca ya dan dilampirkan. Ada surat usulan dari BPSDM instansi masing-masing ya. Yang kedua adalah peta jabatan dan lampirkan berkasnya juga. Jika sudah, kita bisa submit untuk mendaftar. Dan untuk yang bukan jabatan arsiparis harus menyatakan surat pernyataan harus pernyataan di bidang kearsipan minimal 2 tahun ya. Jika sudah jabatan arsiparis tidak perlu, yang nomor 3 tidak perlu. Oke, setelah mendaftar kita bisa cek kembali. Nanti kita bisa cek kembali di sertifikasi kita cek. Contohnya kita sudah mendaftar di angkatan 4 misalnya. Prosesnya nanti kita bisa melihat di detail ya. Nah, ini kita bisa lihat
detailnya ada di sini. Proses pendaftaran, nanti akan ada verifikasi berkas, menunggu proses pleno, proses ujian. Jika yang sudah melalui tahapan ini, jika lolos semua akan bertahap untuk memasuki proses ujian. Jadi untuk yang tidak lolos verifikasi berkas kemungkinan harus mendaftar di angkatan berikutnya ya. Sekian dari saya untuk proses registrasi dan pendaftaran. Mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih setelah menonton channel CRC Paris ini. Semoga tidak ada masalah dalam proses login dalam pengisian data personal untuk CRC Paris sampai ke pendaftaran. Terima kasih.